Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-11-nya. Pada part sebelumnya, Siopan dan yang lainnya telah sampai di Gunung Kongsang, di mana saat itu mereka harus berhadapan dengan banyaknya kelelawar yang menyerang. Namun mereka pun berhasil mengusirnya berkat bantuan dari orang kuil Tianjin dan lembah Fenxiang. Setelah itu mereka lalu masuk ke dalam gua untuk mencari orang-orang aliran iblis. Hingga mereka akhirnya bertemu dengan para praktisi aliran iblis itu, di mana salah satunya adalah Bos Nian yang merupakan pemimpin dari praktisi aliran iblis. Siopan yang terpisah dari rombongan hampir saja dihabisi. Namun untungnya, berkat kekuatan tongkatnya, ia berhasil mengalahkan iblis yang berusaha mengisap darahnya. Para iblis yang terpojok memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Ketika Siopan dan yang lainnya memburu para iblis, ternyata mereka telah mendapatkan tambahan kekuatan. Siopan kemudian melawan Bos Nian dan dibantu oleh Lusuki. Akan tetapi, Lusuki berhasil ditangkap oleh salah satu iblis. Bagaimanakah kisah perjalanan dari Siopan yang kini sedang bertarung melawan para aliran iblis? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan, Lusuki yang sedang tertangkap oleh tali pengikat peri milik Mei Mao. Siopan yang melihatnya kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. Lusuki yang sedang tertangkap menyuruh Siopan agar menyerang para iblis saja dan tak usah memperdulikannya. Ketika Bos Nian ingin menghabisi Lusuki dengan cepat, Siopan langsung maju menyerang. Siopan pun harus melawan 3 iblis itu sendirian. Dengan menggunakan tongkatnya, ia berhasil melepaskan Lusuki dari ikatan Mei Mao. Saat terlepas, Lusuki langsung menyerang para iblis itu. Para iblis yang berhasil menghindar lalu bersembunyi di balik kabut, sehingga membuat Siopan dan Lusuki tak bisa melihat mereka. Hingga tiba-tiba Bos Nian muncul di tengah mereka berdua. Siopan dan Lusuki berhasil memenjauhkan ketiga iblis itu. Bos Nian kemudian mengatakan tak akan membiarkan mereka berdua kabur. Namun Lusuki malah meresponnya bahwa di antara mereka tidak ada yang ingin kabur. Ketika Bos Nian mengeluarkan tekniknya, membuat Siopan bertanya-tanya akan teknik Bos Nian, sebab teknik tersebut terasa sangat mengerikan. Lusuki pun langsung menyerang Bos Nian yang sedang mengeluarkan tekniknya. Namun dengan teknik iblis mata merah, ia dapat menahan serangan Lusuki. Bos Nian berniat mengorbankan darah mereka untuk mata iblis merah. Ia pun kembali menyerang mereka dengan teknik tersebut. Bos Nian merasa heran karena tongkat Siopan ternyata bisa menahan tekniknya. Sementara itu, Siopan menanyakan keadaan dari Lusuki. Namun Lusuki mengatakan bahwa pedang Tianshan-nya ditekan oleh pusaka Bos Nian, sehingga ia tak bisa membantu Siopan. Mendengar hal itu, Siopan lalu menyuruh Lusuki untuk pergi dan ia akan menahan para iblis tersebut. Akan tetapi Siopan ternyata tak bisa menghadapi mereka sendirian. Ia akhirnya terkena serangan dari Bos Nian dan terlempar ke dalam jurang. Lusuki yang melihatnya kemudian bergegas menyelamatkan Siopan. Ia berhasil menangkap tangan Siopan dan bertahan menggunakan pedangnya. Siopan pun menyuruh agar Lusuki melepaskannya saja. Akan tetapi pedang Lusuki terlepas sehingga mereka berdua akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Sementara itu Senior Ki dan yang lainnya sedang berusaha melawan Bos Nian. Namun mereka tak berdaya melawan teknik mata iblis merah milik Bos Nian yang bisa menekan senjata mereka. Lalu tiba-tiba seseorang iblis datang melaporkan kalau mereka memiliki bala bantuan, di mana situs pemurnian harta mereka sudah dihancurkan. Mendengar hal itu, Senior Ki langsung mengeluarkan cermin 6 kombinasi untuk membebaskan senjata mereka, sehingga Chen Susu dan Senior Ki langsung melakukan serangan. Akan tetapi serangan itu bisa dihentikan
Bos Nian kemudian memerintahkan mereka untuk mundur karena mereka sudah membunuh 2 orang, jadi hal itu sudah impas dengan kematian Lao Shan. Chen Susu yang ingin mengejar mereka kemudian dihentikan oleh Senior Qi. Ia ingin agar mereka terlebih dahulu menyelamatkan Lusuki dan Chopin. Sementara itu, Lusuki dan Chopin kini berada di suatu tempat. Lusuki merasa heran karena seharusnya mereka berada di dasar jurang ketika terjatuh. Ia pun berpikir kemungkinan mereka berdua berpindah tempat secara tiba-tiba. Dengan kondisi Chopin yang masih tak sadarkan diri, Lusuki mendeteksi luka Chopin yang parah, sehingga Chopin harus segera dibawa keluar untuk diobati. Lalu tiba-tiba, sekumpulan monster tengkorak yang bisa menyerap energi datang untuk menyerang mereka. Lusuki yang sedang lemah dengan terpaksa harus melawan mereka. Hingga ia pun tak menyangka akan berada pada keadaan hidup dan mati bersama dengan Chopin. Tongkat Chopin tiba-tiba saja menyerap para monster tengkorak, sehingga membuat tengkorak lainnya ketakutan. Ketika sudah aman, Lusuki pun merasa ada suatu gerakan yang aneh, dan benar saja tiba-tiba pohon iblis menyerangnya. Dengan sisa energi yang ia miliki, Lusuki mencoba melawan pohon iblis itu. Namun karena sudah kehabisan energi, Lusuki pun akhirnya tertangkap. Pohon iblis itu kemudian menyerap energi spiritual mereka berdua. Chopin yang tersadar kemudian melepaskan dirinya dan berusaha menyelamatkan Lusuki. Tongkat Chopin lalu memberinya kekuatan sehingga Chopin langsung maju sendirian mengalahkan pohon iblis itu. Melihat Lusuki yang sudah terbaring lemas, membuat Chopin merasa khawatir. Ia kemudian berusaha menyembuhkan Lusuki, namun Lusuki menyuruh Chopin untuk tidak memaksakan dirinya. Chopin malah menyuruh Lusuki untuk diam dan menstabilkan napasnya agar dirinya bisa cepat pulih. Lalu tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan sehingga proses penyembuhan itu harus dihentikan. Orang yang mengganggu mereka ternyata adalah Biao. Chopin mempertanyakan mengapa Biao bisa berada di tempat ini. Namun menurut Biao, orang yang datang ke tempat ini pastinya untuk memperebutkan gua tetesan darah. Biao pun menanyakan apakah Chopin sudah menemukan gua tetesan darah. Chopin yang tak mengetahui maksud Biao membuatnya sangat marah, dan ia tak akan membiarkan Chopin untuk merebutnya dari mereka. Tiba-tiba saja asap hitam muncul di dekat mereka. Tiba-tiba saja asap hitam muncul di dekat mereka, di mana ternyata monster ular yang sangat besar telah muncul di depan mereka. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-11-nya. Nantikan terus perjalanan dari Chopin ya sobat semua, karena di part selanjutnya pastinya akan lebih seru lagi. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.